Tentunya ini merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga kita. Kita masih diberikan kemampuan untuk bersama-sama. Walaupun sebagian dari kita mungkin ada yang berhalangan, tidak bisa hadir, baik mungkin ada yang berdinas di luar negeri, di Malaysia, di Turki. Tentunya kita pun mendoakan juga kepada mereka, untuk mereka, semoga mereka semuanya dalam hidayah Allah, dalam petunjuk Allah, dalam khususnya dalam menjalankan syariat Islam yang dibawakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini kita, walaupun kajian rutin kita sebelumnya dibawakan oleh Ustadz Abdullah Amir Maretan, namun karena tekad kita untuk tetap bersilaturahim, khususnya pertemuan keluarga kita, insya Allah hadir hari ini Ustadz Ihsan yang merupakan keluarga kita, yang mana beliau juga datang dari kota Semarang. Insya Allah pada kajian hari ini beliau akan berbagi kepada kita khususnya tentang kehidupan kita di muka bumi ini, yang mana kita tahu cepat atau lambatnya tentunya kita akan menghadap ataupun kembali jika ajal telah datang. Untuk itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak memperpanjang mukadimah, kepada Ananda Ustadz Ihsan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan karunia-Nya yang sungguh banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang mana jika nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini, untuk coba kita hitung dan untuk coba kita rinci satu persatu, maka niscaya nikmat itu tidak akan pernah mampu untuk kita rincikan, tidak akan pernah mampu untuk kita hitung, apalagi untuk kita balas dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Maka dari itu, yang bisa kita lakukan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Karena hamba yang bersyukur, sebagaimana Allah telah memuji para nabi dan rasul, innahu kana 'abdan syakura. Ketika para nabi dan rasul mereka dipuji oleh Allah, telah menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menjadi hamba yang bersyukur bukanlah perkara yang mudah. Menjadi hamba yang bersyukur adalah perkara yang sulit. Karena jika mudah, maka Allah tidak akan memuji para nabi dan para rasulnya bahwasanya mereka menjadi hamba-hamba yang telah bersyukur. Karena yang Allah puji, pasti mereka telah menjalani sebuah cobaan, rintangan, ujian, dan mereka mampu berdiri di atas jalan yang benar. Mereka tetap menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah cintai, yaitu abdan syakura, orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW selalu kita sampaikan dan curahkan kepada baginda beliau SAW, kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mereka yang mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga akhir hayatnya. Karena tidak ada satupun jalan yang telah beliau sampaikan kepada umatnya
kepada kita semua, melainkan jalan tersebut telah membimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun perkara yang belum beliau sampaikan, melainkan perkara-perkara tersebut beliau larang karena akan menjerumuskan umatnya kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan-jalan keselamatan itu telah jelas. Jalan-jalan keselamatan itu telah gamblang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga demikian jalan-jalan menuju kebinasaan juga telah jelas disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya sebetulnya sudah tidak banyak yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan hanya tinggal mencontoh dan mengikuti jalan orang-orang yang telah diberikan keselamatan. Kita hanya tinggal mengikuti jalan-jalan mereka yang telah Allah ridhoi, sebagaimana yang Allah firmankan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka juga telah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, keluarga semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini Isan disclaimer dulu sebelum melanjutkan, yaitu kaidahnya di dalam yang kita sudah pahami bersama, bahwasanya kalau tidak ada air maka debu pun jadi. Kalau kita berwudu tidak ada air, maka kita diperintahkan untuk mengganti air tersebut dengan debu, dengan tayamum. Dan seperti itu pula lah kedudukan Isan pada hari ini, ya, sebagai mubadil, ya, sebagai pengganti dari pengisi rutin Ustadz Abdullah Maretan, yang pastinya beliau air dan Isan debu. Jadi yang pastinya debu manfaatnya tidak sebanyak air. Ya, kalau air kan pasti lebih baik dan lebih banyak manfaatnya dan lebih segalanya dia dibandingkan debu. Ya, kalau debu itu kan ya istilahnya ya kalau nggak ada air, jadi ya debu gitu. Jadi yang pastinya mengharap ekspektasi yang sangat tinggi gitu. Pastinya nanti banyak kesalahan, banyak kekurangan, yaitulah keterbatasan yang Isan miliki. Pada hari yang mulia ini, semangat kita yaitu satu, sebagaimana yang hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini adalah hadis yang sudah sangat terkenal dan kita semua sudah memahaminya. Kita semua sudah mendengar dan bahkan Isan yakin kita semua di sini juga sudah banyak yang menghafal hadis yang mulia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Itulah semangat kita. Semangat kita berkumpul pada hari ini bukan semata-mata hanya pertemuan fisik secara zahir. Pertemuan fisik kita secara zahir adalah pertemuan yang tidak memberikan makna yang dalam kepada hati orang-orang yang beriman. Pertemuan fisik kita dengan istri kita, dengan anak kita, itu hanyalah pertemuan-pertemuan sesaat. Pertemuan-pertemuan yang memiliki batas waktu. Pertemuan-pertemuan yang akan dihancurkan oleh takdir yang telah ditetapkan kepada diri kita. Sedangkan pertemuan maknawi, pertemuan yang bersifat lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pertemuan kita di atas jalan iman. Pertemuan kita di atas jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang diwasiatkan, karena inilah yang diberikan tuntunan-tuntunan oleh para ulama kita. Maka dari itu kita kutip hadis ini sebagai penyemangat kita bahwasanya kita berkumpul pada hari ini, seberapapun yang hadir,
keterbatasan waktu yang kita miliki dan tenaga yang kita miliki, maka ingatlah selalu hadis ini. Tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah SAW, mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Dan yang disifati di rumah dari rumah-rumahnya Allah adalah apa? Yatluna kitab Allah. Yang di dalam rumah tersebut mereka membaca kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mempelajari kitab tersebut di antara sesama mereka. Ya. Maka apa yang akan terjadi? Maka apa yang akan Allah berikan? Kondisi rumah yang seperti ini, maka Allah akan turunkan di tengah-tengah rumah tersebut sakinah. Ketenangan akan turun di rumah tersebut. Rahmat akan meliputi rumah tersebut. Malaikat akan menaungi dan senantiasa menjaga rumah tersebut. Dan intinya, dan yang paling pokoknya adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut, dan para ulama mengatakan ketika Allah menyebut kita fi man indah kepada malaikat-malaikat, fi man indah kan arti latar leknya kepada orang-orang, kepada makhluk yang ada di sekitarnya. Ya. Dan makhluk yang ada di sekitarnya adalah para malaikat. Makhluk-makhluk, yaitu malaikat-malaikat yang menjaga arasy, malaikat-malaikat yang memikul arasy, dan malaikat-malaikat yang menjaga seluruh alam semesta ini. Dan itulah makhluk fiman indah. Dan para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang hamba fiman indah, ya, maka ini tandanya adalah Allah sedang memuji orang tersebut. Maka tandanya Allah sedang ridho atas orang tersebut. Maka tandanya Allah sedang memberikan sebuah qabul, sebuah penerimaan yang sangat baik kepada hamba tersebut. Ya. Apalagi disebut di hadapan para malaikat. Seakan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, lihatlah wahai malaikatku, lihatlah mereka para hamba-hambaku. Mereka sedang berkumpul di rumah-rumah Allah mempelajari kitabullah. Mereka sedang mempelajari kitabullah dan mereka sedang menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Maka tidak ada yang diberikan kepada mereka melainkan sakinah, ketenangan yang dicari oleh manusia. Tidak ada yang akan diberikan mereka kecuali adalah rahmat, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang akan diberikan kepada mereka melainkan penjagaan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pada hari ini insyaallah kita kurang lebih 1 jam ya. Yuk, 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam. Insya Allah sedikit kita akan membaca ya. Misalnya hanya membaca saja nasihat wasiat yang pernah dituliskan oleh seorang imam, Al-Imam Al-Jalil, ya, imam yang sangat mulia, imam yang besar, ya, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau imam dari madhab Hambali dan pujian-pujian kepada beliau sungguh banyak sekali. Kitab-kitab beliau juga sangat banyak sekali di dalam agama kita, di dalam Islam. Baik itu dari sisi akidah, dari sisi fikih, dari sisi tazkiyatun nafas, dan banyak sekali kitab-kitab yang telah beliau tuliskan. Nasihat ini beliau tuliskan karena sedikit background kenapa beliau menuliskan nasihat ini, wasiat ini, karena permintaan dari teman-teman beliau, permintaan dari saudara-saudara beliau yang menginginkan nasihat, dari seorang imam yang mulia, ya, menginginkan nasihat dari seorang imam yang mulia. Maka dari itu beliau menuliskan kitab ini semata-mata rojaan thawabillah wa qadai hajatil akhis sa'il, yaitu untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan dari saudaraku yang meminta wasiat ini atau nasihat ini. Karena inilah nasihat semangat para ulama kita. Ya, jika kita melihat bagaimana mereka para ulama kita rahimahullah menulis kitab, dan beliau mengutip pertama kali di dalam hadis ini, mengapa beliau menuliskan kitab ini setelah beliau mengatakan ini semata-mata saya hanya ingin mengharapkan balasan dari Allah, dan ini juga untuk memenuhi permintaan dari saudara saya yang meminta akan nasihat ini. Beliau langsung mengutip sabda Nabi SAW, wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Ini masya Allah, sebuah semangat yang luar biasa.
barang siapa yang keberadaan dia senantiasa membantu saudaranya yang sedang di dalam kebutuhan, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ya. Maka barang siapa yang sedang kita membantu saudara kita, apalagi di dalam thalabul ilm, apalagi di dalam nasihat-nasihat ilmu, maka Allah akan memenuhi dan Allah akan menyempurnakan kebutuhan kepada kita semua. Di dalam kitab beliau wasiat ini ada beberapa wasiat, dan kita insya Allah akan mengambil wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yaitu beliau mengatakan, qala al-musannif fa aqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Musannif yaitu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, fa aqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aku membuka kitab ini dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan sebaik-baiknya wakil, sebaik-baiknya penolong. I'lam rahimakallah anna hadhihi dunya mazra'atul akhirati. Ketahuilah wahai engkau wahai saudaraku, dan ini salah satu adab yang besar dari para ulama ketika beliau memberikan nasihat, i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai engkau saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak yang terlupakan di kalangan kaum mukminin. Ketika kita ingin memberikan nasihat kepada istri kita, mungkin kepada anak-anak kita, mungkin kepada orang yang kita ingin memberikan nasihat kepada mereka, yaitu kita lupa untuk mendoakannya. Ya. Sedangkan para ulama, mereka mendoakannya. Mereka mendoakan mereka, baik itu secara langsung maupun secara batin, ya, maupun di dalam hati. Sebelum kita menasihati istri kita misalkan, sebelum kita menasihati suami kita, maka doakan dulu, ya, di dalam hati kita, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ya, baru kita memberikan nasihat, ya. Atau kita menasihatkan barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kehidupanmu, baru kita memberikan nasihat. Karena apa? Para hadirin rahimani Allah wa iyyakum, ya, bisa saja nasihat yang kita sampaikan itu ditolak atau tidak disambut dengan baik oleh orang yang kita nasihati, karena kita belum mendoakan dia dengan kebaikan. Karena orang yang sudah memulai nasihatnya dengan kebaikan, dengan doa, itu sudah pasti orang yang menasihati ini yang diinginkan dari dia hanyalah kebaikan. Tapi kalau tidak dengan doa, bisa saja dua kemungkinan. Yang pertama tadi, murni karena kebaikan, atau yang kedua, karena memang emosi atau hawa nafsu atau ego yang ada di dalam dirinya. Dan ini, ya Masya Allah, ya, beberapa kali Ihsan mencoba melakukan ini ketika setiap hari terlalu sering berinteraksi dengan santri-santri yang bermasalah. Yaitu biasanya, kalau nggak lupa, yaitu biasanya didoakan dulu, ya, biasanya Ihsan doakan dulu, ya. Dan juga kepada anak, kepada istri, tapi lebih sering di dalam hati sih. Nanti Citra pasti akan protes, kayaknya nggak pernah denger deh. Ya sebenarnya lebih di dalam hati, ya. Sebetulnya kita mendoakan, ya, mendoakan di dalam hati. Maka kalau ada anak kita, misalkan kita ingin nasihati, i'lam rahimakallah, wahai anakku rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ya. Karena dengan itu, ketika Allah merahmati seorang hamba, maka Allah akan membukakan hatinya. Tapi kalau kita langsung marahin, itu bisa aja kita tendensius, bisa aja kita itu karena emosi. Tapi kalau kita sudah mendoakan, itu sudah pasti dia dapat dimungkinkan. Yang kita inginkan dari orang yang kita nasihati itu hanyalah kebaikan, ya. Dan ini qadarullah, setelah Ihsan coba beberapa saat, beberapa kali, ya, itu ada perbedaan yang cukup signifikan di antara santri yang didoakan dulu dengan tidak, ya. Karena kan apalagi terkadang kalau jiwa muda ngelihat santri yang bermasalah itu kan pengennya marahin, ya, pengennya menunjukkan kita tuh kuat, kita tuh ini segala macam, ya. Tapi ternyata itu salah, ternyata itu tidak benar, ternyata itu tidak merubah mereka menjadi lebih baik. Tetapi ketika kita mendoakan rahimakallah, ya, semoga Allah merahmatimu, ya, terus baru diberikan nasihat. Kalau sekarang nggak dia terima, itu bisa saja nanti dia terima. Dan tidak sedikit santri yang dinasehatin hari ini, dia misalkan menolak, dia tidak jujur, itu 1 hari, 2 hari, atau pekan depan dia datang, dia ngomong, Afwan Ustaz, kemarin Anda bohong. Afwan Ustaz, kemarin yang betul itu kayak gini, yang kejadian yang sebenarnya itu seperti ini.
Dan ini salah satu memang cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan kepada seorang hamba, yaitu dengan kita mendoakan orang tersebut. Dan seperti inilah para ulama kita, jika kita melihat kitab-kitab mereka, pasti yang pertama kali mereka sampaikan adalah mereka mendoakan orang yang akan membaca nasihat ini. I'lam rahimakallah. Ketahuilah wahai engkau orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pada dirimu. Anna hadhihi dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah mazra'ah. Apa mazra'ah itu? Kalau letterleknya mazra'ah itu artinya adalah sawah. Mazra'atul akhirah. Tapi kalau disambungkan dengan akhirah, berarti ini adalah tempat kita mengumpulkan bekal. Tempat kita bercocok tanam. Tempat kita berladang. Tempat kita menanam. Mazra'atul akhirah, yang mana hasil dari tanaman kita, hasil dari ladang kita, itu akan kita dapati nanti kelak di akhirat. Wa matjaru arbahiha, dan di sini adalah tempat kita berdagang. Di sini tempat kita berjual beli dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pemahaman dakik ya. Ini ketika Ihsan mencoba satu kalimat matjaru arbahiha, ini lahir dari sebuah pemahaman yang sangat dalam dari seorang ulama yang besar. Karena kalimat yang pendek ini, mengapa beliau mengatakan ini tempat jual beli untuk kita mengambil riba, untuk kita mendulang keuntungan yang sangat banyak, ya. Setelah coba Ihsan fahami dan melihat dari, maksudnya Ihsan fahami dari penjelasan para ulama, ini pemahaman beliau yang sangat dalam terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah ayat ke-111. Ya. Surah Taubah ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kalau tidak salah 111. Nah, di dalam surah Taubah ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah berjual beli kepada orang-orang yang beriman pada diri-diri mereka dan pada harta-harta mereka bi anna lahumul jannah, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka membunuh atau mereka terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Yang demikian itu adalah sebuah kepastian yang telah tetap di dalam Taurat, di dalam Injil dan di dalam Al-Qur'an. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih memenuhi janjinya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bayatum bihi. Maka bergembiralah kalian atas jual beli yang telah kalian lakukan. Wadzalika huwal fawzul adzim. Yang demikian jual beli tersebut adalah kemenangan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah melakukan jual beli dengan kita orang-orang yang beriman. Jual beli yang Allah lakukan dengan kita yaitu dengan harta dan jiwa kita. Allah ini sedang melakukan jual beli dengan kita, yaitu dengan jiwa kita, dengan diri kita, dan dengan harta yang kita miliki. Apa keuntungan yang akan Allah berikan? Bi anna lahumul jannah. Allah akan memberikan keuntungan kepada kita semua dari hasil jual beli ini adalah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jual beli ini Allah tegaskan di dalam ayat ini wa'dan alaihi haqqan. Ya. Ketetapan yang sudah pasti. Ketetapan di mana? Ketetapan di dalam Taurat, di dalam Injil, dan di dalam Al-Qur'an. Ternyata jual beli yang telah Allah syiratkan kepada kita pada hari ini itu tidak hanya terjadi pada hari ini. Sudah ada di dalam Taurat, Allah sebutkan. Sudah ada di dalam Injil, Allah sebutkan. Dan juga terakhir yaitu ke dalam Al-Qur'anul Karim. Jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah membeli dari diri kita dengan anfus kita, dengan jiwa kita, dengan badan kita, dengan harta kita. Kita berikan semuanya untuk Allah dan Allah akan membalasnya dengan bi anna lahumul
bi anna lahumul jannah. Allah akan memberikan ridho yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Maka di dalam ayat ini beliau mengambil kesimpulan wa majjaru arbahiha. Inilah dunia yang ada kita di dalamnya, tempat kita mendulang keuntungan yang sangat banyak. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Dan Allah mengatakan siapa yang lebih menepati janji dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdagang dengan manusia, kita berdagang dengan orang lain, apakah perdagangan kita dan jual beli kita itu selalu mendatangkan keuntungan? Tentu tidak. Ada kalanya kita tahun ini rugi dan tahun besok baru kita untung. Ada kalanya bulan ini kita untung dan bulan depan kita rugi. Sedangkan berjual beli dengan Allah tidak ada ruginya. Allah tidak pernah mengatakan di dalam Al-Quran, dan tidak ada satupun di dalam hadis manapun, perkataan ulama manapun, ketika kita berjual beli dengan Allah, kita pasti rugi. Nggak ada. Selalu ketika kita berjual beli dengan Allah, bi anna lahumul jannah. Allah katakan, maka bagi mereka adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, wa majjaru arbahiha. Dunia ini, i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai kalian, saudaraku yang membaca kitab ini, inna hadhihi dar mazra'atul akhirah wa majjaru arbahiha. Tempat kita mendulang banyak sekali keuntungan di atas dunia ini. Kapan? Ketika kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa maudi'u tahsiliz zadi minha wal bada'i'ir rabihah biha barazas sabiqun wa fazal muttaqun wa aflahas sadiqun wa rabahal amilun wa khasiral mubtilun. Dan juga dunia ini yang beliau katakan adalah tasiluz zadi minha, yaitu kita tempat mengumpulkan bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani Allah wa iyyakum, tidak ada tempat untuk kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal menuju Allah dan negeri akhirat melainkan tempat di mana kita berada pada saat ini. Tidak ada tempat selain tempat ini, tidak ada lagi. Kita yang ingin mendapatkan surga Allah, kita yang ingin melihat wajah Allah kelak di surga, tidak ada tempat selain di surga ini, selain di dunia inilah tempat kita untuk mengumpulkan semua bekal tersebut. Di mana kita mau nyari tempat lagi? Nggak ada. Cuman ini tempatnya, cuman ini waktunya, cuman ini kesempatannya. Ketika kita selesai dari perjalanan kita di dunia ini, maka tempat-tempat yang selanjutnya yang akan kita singgahi semuanya hanyalah tempat darul jaza. Hanya dunia negeri balasan. Disinilah darul amal. Disinilah tempat kita beramal. Disinilah tempat tahsiluz zat, tempat kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi tempat selain dunia ini di mana kita bisa untuk mengumpulkan perbekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka akan beruntunglah orang-orang yang senantiasa berlomba di dalam kebaikan. Akan menanglah mereka yang bertakwa kepada Allah. Akan beruntunglah mereka yang selalu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan merugilah mereka yang telah menyia-nyiakan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Merugi. Wa khasirul mubtilun. Orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan mereka akan merugi. Orang-orang yang tidak mengetahui kesempatan emas yang sedang mereka miliki saat ini, mereka khasirul mubtilun. Mereka semua akan merugi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau mengatakan, wa anna hadhihi dara umniyatu ahlil jannah wa ahlin nar. Dan sesungguhnya hadhihi dar, kata beliau, dunia ini, bumi yang kalian tempati ini, umniyatu ahlil jannah wa ahlin nar. Impiannya penduduk surga dan impiannya penduduk neraka. Benar nggak? Ini dunia ini jadi impian loh. Kalau bahasa lainnya, kita ini sedang tinggal di dunia dongeng, di dunia impian, di dunia khayalan. Bagi siapa? Khayalan bagi penduduk surga, khayalan bagi penduduk neraka, dan yang paling terdekat adalah khayalan bagi penghuni kubur. Impian penghuni kubur. Kita berada di dunia tersebut. Impian bagi penduduk surga, impian bagi penduduk neraka, kita sedang berada di atas dunia ini.
Apa dalilnya? Beliau mengutip beberapa dalil dari ayat Al-Quran. Yang pertama beliau mengutip di dalam surah Fatir ayat 37. Qala Allah Ta'ala fi ahli nar. Allah berkata tentang penduduk neraka. Wahum yastarihuna fiha. Mereka akan memekik, mereka akan teriak, mereka akan meminta kepada Allah dengan suara yang sangat keras, suara yang sangat besar. Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari tempat ini. Lihat, perkataan, permintaan penduduk neraka. Akhrijna na'mal salihan. Untuk apa? Na'mal salihan. Kami janji wahai Rabb kami, kami janji wahai Tuhan kami, kalau Engkau mengeluarkan kami dari tempat ini, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan mengerjakan amal soleh ghairal ladzi kunna na'mal, pada amalan-amalan yang belum pernah kami kerjakan sebelumnya. Ini janji orang-orang yang sedang masuk ke dalam neraka. Permintaan mereka cuma satu, akhrijna. Akhrijnya berarti kembali ke mana? Ke dunia. Mereka nggak minta kembali ke yang lain, mereka nggak minta kembali ke istri mereka, mereka nggak minta kembali ke anak mereka. Yang mereka cuma minta satu, akhrijna na'mal salihan. Engkau keluarkan kami dari sini, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami keluar dan kami akan beramal soleh pada amalan-amalan yang tidak pernah kami kerjakan sebelumnya. Apakah dikabulkan? Tidak. Apakah diberikan? Tidak. Karena dunia pada saat itu sudah menjadi negeri impian mereka. Dunia pada saat itu sudah menjadi negeri khayalan mereka. Ya. Dan juga di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-An'am ayat 27 Allah mengatakan, "Walau tara idh wuqifu 'alan nar, faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Wahai Muhammad, andaikan engkau melihat ketika mereka penduduk neraka berada di atas api neraka, faqalu, apa yang mereka katakan? Niscaya mereka akan mengatakan, ya laitana, wahai celakalah kami ini, nuraddu, kiranya kami diizinkan, nuraddu, dikembalikan kepada dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina. Kalau kami dikembalikan ke dunia, apa yang pertama kali mereka lakukan? La nukadziba bi ayati rabbina. Yang pertama kali melakukan adalah kami tidak akan mendustai ayat-ayat Rabb kami. Maknanya apa? Dia akan beramal. Dia tidak akan lagi membangkang. Dia tidak akan lagi bermaksiat. Wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman kepadamu. Dikabulkan gak sama Allah perkataan mereka ini? Enggak, langsung Allah balas di dalam ayat-ayat selanjutnya. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-28? Walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadibun. Andaikan mereka itu dikabulkan permintaannya, mereka dikembalikan ke dunia, apa yang akan mereka lakukan? La'adu limanhu anhu. Mereka akan kembali melakukan apa yang telah dilarang kepada mereka. Wa innahum lakadibun, kata Allah. Dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Ya. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Ini penduduk neraka. Negeri ini negeri impian bagi mereka, mutlak. Sedangkan penduduk surga, mana dalilnya? Dalil ini ayat yang sudah sering kita baca. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ini ayat yang sudah kita faham, ayat yang sudah kita hafal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Apa artinya ya laitani qaddamtu li hayati? Wahai kiranya qaddamtu li hayati, aku bisa beramal untuk hayati, untuk kehidupanku di sini. Para ulama tafsir sepakat, dan ini banyak sekali para ulama menafsirkan bahwasanya perkataan ini tidak hanya diucapkan oleh penduduk neraka, tetapi ini juga diucapkan oleh penduduk surga. Kenapa demikian? Karena dia telah melihat balasan amalan kebaikan yang dia lakukan di dunia dibalas dengan Allah khairun minha, lebih baik.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha." Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, maka bagi dia adalah balasan yang lebih baik daripada amal kebaikan tersebut. Ketika kita ini ngelihat, ya kita sederhananya ya, kalau kita kerja misalkan di perusahaan atau di sebuah kantor atau apapun lah, kita tahu nih, kebaikan kita, hasil positif yang kita lakukan selama bekerja itu dinilai baik oleh atasan kita, oleh bos kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pasti akan melakukan lebih baik kan? Wah, ternyata baru kayak gini aja balasannya tuh udah kayak gini. Apalagi kalau saya lebih daripada ini, nggak kebayang balasannya seperti apa. Dan ini hadirin rahimani Allah wa iyyakum, perkataan yang akan diucapkan juga oleh penduduk surga. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dulu saya nggak lebih banyak daripada ini ya? Kenapa kok cuman segini gitu loh? Yang segini aja itu udah kayak gini balasannya. Coba kalau saya seperti itu, pasti akan lebih daripada ini. Masyaallah muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka dari itu beliau mengatakan apa? Inna hadhihi dar umniyatu ahlil jannati wa ahlin nar. Sesungguhnya dunia ini yang kita sedang berada di sini itu negeri impiannya penduduk surga dan negeri impiannya penduduk neraka. Maka ini yang harus selalu ada dalam benak kita. Ketika kita malas beribadah, ketika kita sedang futur di dalam beribadah, ingat, kita ini sedang berada di negeri impian. Kita ini sedang berada di sebuah tempat ya. Kita ini sedang berada di sebuah tempat yang penduduk surga, penduduk neraka, mereka berandai-andai ingin mendapati tempat yang sedang kita huni pada hari ini ya. Mereka ingin kembali ke dunia ini. Mereka ingin kembali kepada tempat ini. Mereka ingin beramal soleh. Mereka ingin tidak lagi bermaksiat kepada Allah. Mereka ingin tidak lagi mendustai ayat-ayat Allah. Mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Mereka akan mengikuti Allah. Mereka akan mengikuti Rasulullah ya. Dan disinilah tempat yang menjadi angan-angan mereka. Disinilah tempat yang akan menjadi impian mereka yang tidak akan mereka dapatkan kelak di akhirat nanti, yang tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya sering-seringlah di dalam hati kita, kita menyadari bahwasanya kita sedang hidup di negeri impian. Sehingga jika demikian, kita akan bersemangat di dalam beribadah. Kita akan, akal kita, jiwa kita itu akan terbawa. Negeri ini akan menjadi impian saya nanti. Negeri kita sekarang ini akan menjadi impian saya. Saya nanti akan ada masanya, akan ada waktunya, saya akan bermimpi untuk bisa kembali ke dunia ini. Bukan untuk mencari dunia, bukan untuk bertemu dengan keluarga, bukan untuk bertemu dengan kerabat, bukan untuk jalan-jalan bareng dengan teman. Cuman satu, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Untuk beramal soleh pada amalan-amalan yang belum kita lakukan. Untuk apa? Untuk nakuna minal mu'minin. Untuk kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya, akan datang waktunya, hadirin. Akan datang waktunya, masyaallah muslimin. Akan datang. Ya. Masyaallah muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Qala rahimahullah, i'lam ya akhi rahimakallah, anna Allah ta'ala qad alima annahum yas'aluna dzalik wa annahum la yuradduna ila dunya. Wa innama arada ilamal mu'minina alladhina fid dunya anna umniyatahum fil jannati al-qatal fi sabilihi liyuraqibahum fi dzalika. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku rahimakallah, sungguhnya Allah menjelaskan semua ini. Sesungguhnya Allah udah tahu belum mereka akan minta? Tahu kan? Jadi ayat ini bukan berarti Allah nggak tahu nanti mereka akan minta, enggak. Allah tuh tahu mereka akan minta ini, dan Allah juga udah punya jawabannya, nggak akan ngasih. Tetapi mengapa Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, i'lamal mu'minin.
sebagai informasi untuk orang-orang yang beriman, sebagai peringatan untuk orang-orang yang beriman. Pada dasarnya, pada hakikatnya, pada sesungguhnya mereka sedang berada di negerinya impian orang-orang yang berada di dalam surga dan orang-orang yang berada di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Qala rahimahullah. Selanjutnya beliau mengatakan, wa qala Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Ibrahim At-Taimi mengatakan, beliau mengutip dari seorang ulama bernama Ibrahim At-Taimi rahimahullah, mathaltu nafsi fil jannati akilun min thamariha wa wa'aniku abakaraha wa atamatta'u binaimiha faqultu li nafsi ayyu syai'in tatamannain faqalat uraddu ila dunya fa azdadu min al-amali alladhi niltu bihi hada. Ibrahim At-Taimi, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, dan keberadaan Ibrahim At-Taimi pernah mengatakan kepada kami, mathaltu nafsi fil jannah, aku sering mathaltu nafsi, berandai-andai pada diriku sendiri seakan-akan aku sedang berada di dalam surga. Akilun min thamariha, aku makan buah-buahan, aku tidur di atas dipan-dipan, aku bersenang-senang dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan, yang telah Allah siapkan. Fakultu li nafsi, dan ketika Ibrahim At-Taimi membayangkan dirinya sedang enak-enakan seperti itu, sedang duduk di atas dipan, sedang memakai pakaian sutra, makan buah-buahan, ketawa-ketawa sama anaknya, ketawa-ketawa sama istrinya, pasangannya, keluarganya. Lantas ketika itu dia berkata kepada dirinya, fakultu li nafsi, aku katakan kepada diriku sendiri, ayyu syai'in tatamannain, maka apa yang sedang engkau impikan ketika itu? Apa yang sedang engkau bayangkan ketika itu? Faqalat uraddu ila dunya fa asdadu minal amali alladhi niltu bihi hada. Kalau kayak gini balasannya, kata Ibrahim At-Taimi, aku pengen kembali lagi ke dunia dan aku akan menambah amalku, yang dengan amalku tersebut aku akan mendapati lebih dari apa yang telah aku dapati pada hari ini. Tsumma mathaltu nafsi finnar. Apakah beliau berhenti untuk berandai-andai di dalam surga? Enggak. Selanjutnya beliau mengatakan apa? Selanjutnya aku berandai-andai aku berada di dalam neraka. Uhraku bijahimiha, ajra'u min hamimiha, at'umu min zakumiha. Faqultu li nafsi ayyasya'in tatamannain. Faqalat uraddu ila dunya fa'amalu amalan atakhallasu bihi min hada. Aku berandai-andai sedang berada di dalam neraka. Aku sedang memakan buah dari zakum. Aku sedang ditarik oleh rantai-rantai yang sangat panas. Aku sedang dikekang oleh malaikat-malaikat penjaga neraka. Aku sedang disiksa dengan panasnya api neraka dan segala macam siksaan yang telah Allah siapkan untuk diriku. Faqultu li nafsi, dan selanjutnya aku berkata kepada diriku, ayya syai'in tatamannain, ayya syai'in tatamannain. Apa yang engkau inginkan pada saat itu? Uraddu ila dunya fa'amalu amalan. Aku ingin kembali ke dunia, maka aku akan mengerjakan pada sebuah perkara, pada sebuah amal, yang dengan amal tersebut atakhallasu minha, aku bisa bebas dari segala macam siksaan tersebut. Fakultu li nafsi ya nafs fa anti fil umniyati fa'mali. Wahai jiwa, engkau sedang berada di sebuah impian, engkau sedang bermimpi. Yang bisa engkau lakukan pada hari ini adalah beramal. Masyaallah muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Apa maknanya di dalam cerita ini? Maknanya adalah semua orang akan bermimpi nanti di dunia, di surga dan juga di neraka. Ketika diberikan nikmat, dia pasti akan berandai-andai. Saya pengen balik ke dunia, saya pengen tambah amal saya pengen memperbaiki amal saya. Karena apa? Karena amalan yang sudah saya lakukan, saya dapat seperti ini dan saya pengen nambah lagi. Tapi apakah itu mungkin? Enggak. Dan juga penduduk neraka, ketika mereka diberikan makanan yang sangat pedih, dan kita sudah paham ya bagaimana siksaan api neraka, bagaimana makanan dan minuman yang di dalam api neraka, la yusminu wa la yughni min ju', tidak akan membuat tubuh kita besar, tidak akan menggemukkan dan juga tidak akan mengenyangkan. Ya. Kita sudah sering lah ya mendengar nikmat-nikmat surga dan juga siksaan neraka.
Dan kedua penduduk surga dan neraka ini kelak di dalam dirinya mereka akan berandai-andai untuk bisa kembali ke dunia. Yang satu ingin menambah amal soleh, yang satu ingin melakukan amalan untuk melepas diri dia dari siksaan-siksaan yang dia dapati. Namun dua-duanya itu mimpi. Dua-duanya itu hanyalah khayalan. Karena nggak mungkin Allah kalau sudah menetapkan akhirat, sudah menegakkan kita, membangkitkan kita dari kubur, dibentangkannya padang mahsyar, kita akan dikembalikan ke dunia, itu nggak mungkin. Ya. Maka dari itu masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum, sering-seringlah berandai-andai seperti ini. Ini andai-andai yang dibolehkan, bahkan yang bermanfaat. Duduk di kesendirian malam, ya, kita mengibaratkan diri kita ini sedang berada di surga, dan juga kita mengibaratkan diri kita ini sedang berada di dalam neraka, waliyadzubillah. Untuk berandai-andai bahwasanya segala sesuatu yang akan kita dapati kelak di akhirat itu tempatnya adalah di sini. Apa yang akan kita raih nanti di akhirat itu adalah apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Iya. Tidak ada satupun yang kita akan didapati di akhirat, melainkan itu semua sudah kita lakukan di dalam dunia ini. Ingat di dalam surah Yasin. Ya, di dalam surah Yasin ayat 55 Allah mengatakan apa? Inna ashabal jannati liyawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga pada hari itu fi syughulin fakihun. Mereka bersenang-senang di dalam kesibukan. Kerjaan penduduk surga itu apa? Senang-senang. Kesibukan mereka apa? Fi syughulin fakihun. Enggak ada lagi kerjaan penduduk surga itu cuman sibuk senang-senang. Hum wa azwajuhum ala apa ya? Subhanallah, lupa. Hum wa azwajuhum apa yang hafal Yasin yang sering tahlilan setiap malam Jumat, coba. Hum wa azwajum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang teduh, bercanda-canda, ketawa-ketawa, muttaqiun, bersandar. Kesibukan penduduk surga itu cuma itu. Enggak ada yang lain. Kerjaannya cuma senang-senang. Iya. Lahum apa? Lahum fiha min faqih apa? Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka di dalam surga tersebut adalah buah-buahan, dan bagi mereka apapun yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulan min rabbir rahim. Tanda salam dari Rabbmu yang Maha Penyayang. Selalu diberi salam oleh Allah. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun alaikum. Di dalam surah Zumar, salamun alaikum tibtum. Salam bagi kalian, keselamatan bagi kalian. Ya. Lihatlah ma'asyiral muslimin. Kesamaan penduduk surga dengan neraka itu apa? Ada samanya enggak? Ada. Sama-sama apa? Sama-sama sibuk. Tapi yang satu sibuk disiksa, yang satu sibuk bersenang-senang. Tinggal pilihannya di tangan kita. Dan tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Selama apapun kita hidup di dunia ini, jika kita dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat, maka tidak akan pernah sebanding. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Beliau mengatakan, Ibrahim At-Taimi, wa kana ba'dus salaf, ya ini bukan sunnah ya, tapi ini hanya cerita saja, dan ini juga nggak perlu dilakukan. Kalau mau ngelakuin sekali-sekali juga boleh. Wa kana ba'dus salaf, ini salaf saking pengen membayangkan dirinya itu seperti apa, hafara hufratan li nafsi. Qad hafara li nafsi qabran. Itu sampai mereka itu menggali kuburan. Fa idza fatara minal amal nazala fi qabri. Kalau lagi futur, turun ke kuburnya itu. Turun. Fatamaddada fi lahdihi tsumma qala ya nafsi. Terus duduk. Fatamaddada, ya, duduk di dalam lahatnya, berbaring di dalam lahatnya.
Tsumma qala, dan berkata pada dirinya, ya nafsi, wahai diriku, wahai jiwaku, qaddiri annaki qad mitti wa sirti fil ahdik. Coba kamu bayangkan, dirimu ini udah mati dan sudah berada di atas lahatmu ini. Ayya syai'in kunti tatamannain, apa yang kamu inginkan pada saat ini? Uradu ila dunya fa'amalu fiha salihan. Qalat, maka jiwa itu akan mengatakan, aku ingin kembali ke dunia dan aku ingin beramal saleh. Fayaqulu laha qad balagti umniyatiki, qad balagti umniyatuki fakumi fa'mali salihan. Sesungguhnya engkau sedang berada di dalam mimpi itu, maka beramallah engkau saat ini. Maksudnya apa? Engkau ini belum mati. Engkau sedang berada di dalam mimpi yang sedang engkau sebutkan itu. Yang kamu inginkan apa? Uradu ila dunia, itu kan? Yang kamu inginkan kamu kembali ke dunia. Kamu sekarang sedang berada di dalam mimpimu itu. Fakumi fa'mali, maka bangunlah engkau dan beramal salehlah engkau pada saat ini. Ya. Lihatlah masyaallah muslimin, para hadirin. Itulah kana ba'dus salaf. Ini makanya ya disampaikan sebagian salaf. Ya kalau kita pengen coba ya nggak apa-apa. Yang punya tanah lebih, ya Bu ya. Di depan rumah gali kuburan, kalau lagi futur, lagi malas amal, tiduran coba ngeliat ke atas. Ya. Kelak kita akan masuk ke dalam lahat tersebut dan kita akan merasakan bahwasanya inilah negeri impian yang selama ini diinginkan oleh mereka. Qala rahimahullah wa lam rahimakallah anna alal kubur umniyatu ahadihim ayyusabbiha tasbihatan tazidu fi hasanatih. Ketahuilah wahai engkau yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna ahlal kubur, sesungguhnya penduduk kubur, penghuni kubur, umniyatu ahadihim, impian mereka, ayyusabbiha tasbihatan tazidu fi hasanatih, cuman bisa untuk bertasbih satu kali aja. Tazidu fi hasanatih, yang dengan harapan tasbih yang dia lakukan itu tazidu fi hasanatih, akan menambah amal-amal kebaikannya. Au yaqdiru ala taubatin min ba'di sayyi'atih, atau dia cuma pengen bertobat dari dosa yang telah dia lakukan. Au raq'atin tarfa'u fi darajatih, atau dia hanya ingin ruku untuk mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syuf, lihat. Penduduk kubur yang diinginkan tuh cuma itu. Mimpi dia itu cuman pengen bisa bertasbih, cuman pengen bisa bertaubat, cuman pengen bisa ruku. Dan itu kita saat ini bisa kapanpun kita lakukan. Impian bagi mereka, kepastian buat kita. Kita masih ada sholat asar, Allah berikan kita taufik, kita masih sehat, kita masih bisa bertasbih, kita masih bisa bertaubat, kita masih bisa beristighfar. Semua amalan itu umniyatu ahlil kubur, impian, khayalan, cita-cita yang tidak mungkin bisa didapatkan oleh penghuni kubur. Itu yang terdekat itu. Kalau tadi beliau menyampaikan yang paling jauhnya ahlul jannah wa ahlun nar, sekarang beliau memisalkan nih yang paling dekat ahlul kubur. Umniyatu ahadihim ayyusabbiha tasbihatan wa ayyaqdiru ala taubatin wa ayyarka'u raq'atan. Cuman itu. Wa qad rawaina anna rajulan, ada sebuah riwayat, yang riwayat ini masih diperselisihkan kebenarannya, namun kita ambil ibrahnya. Anna rajulan raqa raq'ataini ila janibi qabr thumma takka alaihi fa'aghfa fara'a sahibal fara'a, dia senderan di kuburnya, di kubur tersebut. Ya. Dan ini berita-berita gaib ya. Dan penghuni kubur, ya, penghuni kubur itu melihat, ya, dia melihat apa yang dilakukan oleh fara'a sahibul qabri fil manami yaqul, ya. Dan penghuni kubur, ya, dia mendapati di dalam mimpinya, yaqulu tanaha anni faqad adaitani. Yang kita ambil ibrahnya belakangnya, yang ini jangan dipertanyakan ya. Tanaha fi qabri faqad adaitani, engkau menjauhlah. Jadi dia penghuni kubur itu melihat di dalam mimpinya,
tanaha anni faqad adaitani. Engkau menjauh dari kuburku ini, engkau telah menyakiti aku. Apa? Kenapa dia menyakiti? Wallahi inna hataini rakataini alataini rakatahuma law kanata li kanata ahabba ilaina dunya wa ma fiha. Demi Allah, yang buat sahibul kubur ini marah apa? Demi Allah, dua rakaat yang kamu lakukan tadi, law kanata li, kalau dua rakaat itu aku bisa melakukannya, kanata ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Itu lebih aku cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Innakum ta'maluna wa la ta'lamun. Sesungguhnya kalian itu bisa beramal namun kalian tidak pernah mengetahui. Wa nahnu na'lamu wa la na'mal. Kami tahu tapi kami tidak bisa beramal. Ini bahasanya dalam ya. Maksudnya apa? Wahai kalian orang yang belum meninggal, ta'lamun wa la ta'malun. Innakum ta'malun wa la ta'lamun. Kalian itu sebetulnya bisa beramal, tapi kalian nggak mengetahui bahwasanya kami di sini itu nggak bisa beramal. Wa nahnu na'lamu wa la na'mal. Maksudnya dua rakaat yang kalian lakukan itu nilainya besar di sisi Allah. Bahkan di sisi saya itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kalian bisa melakukan dua rakaat itu, tapi kalian tidak mengetahui nilai dari dua rakaat itu. Sedangkan kami mengetahui nilai dari dua rakaat itu, sedangkan kami tidak bisa melakukan dua rakaat itu. Faditanim rahimakallah hayatakan nafisah. Wahtafid bi anna awqatika al-azizah. Ya. Maka beliau mengatakan, wahai rahimakallah, gunakanlah segala kesempatan hidup yang ada di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya apa yang sedang diberikan oleh Allah yang kita sedang berada di atasnya adalah perkara yang sangat besar, nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani Allah wa iyyakum. 5 menit lagi. Tanya aja ya. Masih 5 lembar ternyata. Padahal udah dicepetin. Nah mungkin cukup sekian dulu yang bisa Ihsan sampaikan. Nanti insya Allah bukan kunjungan selanjutnya kalau kapan-kapan kalau menjadi ini pengganti insya Allah akan kita lanjutkan. Dan intinya terakhir dari apa yang beliau sampaikan ya ini masih ada beberapa pembahasan. Beliau masih memberikan beberapa permisalan yang sangat baik ya tentang kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Beliau memberikan permisalan-permisalan yang ajib yang para ulama banyak memuji permisalan-permisalan yang beliau berikan kepada kita semua. Namun inti dari apa yang sudah Ihsan sampaikan pada hari ini, nasihat khususnya untuk diri Ihsan pribadi yang juga pastinya tidak menjamin lebih baik dibandingkan yang mendengar, dan pastinya juga lebih banyak kekurangan, masih banyak taksir, masih banyak kusur, masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka selagi kita masih berada di dunia, impiannya mereka yang ada di dalam kubur, impian penduduk surga dan penduduk neraka, maka jadikanlah negeri impian ini sebagai negeri di mana kita tahsiluzat, mengumpulkan segala bekal-bekal yang bermanfaat untuk kita kelak di akhirat. Karena kelak pasti sebuah keniscayaan negeri ini akan menjadi negeri impian kita semua. Negeri di mana kita ingin kembali, pengen banget kembali. Negeri di mana rakaat yang kita lakukan akan bernilai di sisi Allah. Sujud yang kita lakukan akan dinilai di sisi Allah. Tasbih, tahmid, istighfar kita, seluruh amalan kebaikan kita akan dinilai di sisi Allah. Karena setelah dunia ini, semua apapun itu, ibadah kita, amalan kita tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya di negeri impian inilah, di negeri yang kita sedang berada pada saat ini. Maka kita bersama-sama memperbaiki amal kita, mengumpulkan sebanyak-banyak bekal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kumpulkan, yang dengannya kita akan mengarungi perjalanan yang panjang, perjalanan yang pastinya melelahkan. Sebagaimana yang ulama kita mengatakan, fa inna safara ba'id wa zada qalil. Ya,
Sesungguhnya perjalanan kita panjang, sedangkan bekal kita sangatlah sedikit. Perjalanan kita itu panjang banget, ya. Sedangkan, dan ini beliau jelaskan juga di nasihat beliau selanjutnya di akhir-akhir setelah beliau menjelaskan dunia dan tentang negeri impian dunia ini, beliau menjelaskan juga sedikit ya. Beliau menjelaskan juga bahwasanya perjalanan kita panjang, tapi zat yang kita siapkan hanyalah sedikit, ya. Maka persiapan, kita ada kubur, kita ada mahsyar, kita ada lagi hisab, belum lagi ditimbang, belum lagi dihisab, belum lagi ngelewatin sirat, belum lagi ada kontoro di akhir bagi orang-orang yang beriman sebelum masuk surga. Maka perjalanan yang panjang, sebagaimana Allah katakan, sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi bil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Miqdarnya yaumul qiyamah 50 alfasana. Satu harinya di sana itu 50.000 tahun kita di sini. Sedangkan di dalam riwayat kita di padang mahsyar berapa tahun? Dikalikan 50.000 tahun. Satu harinya ya, dikalikan satu hari. Berarti kalau mau dikalikan hari tahunnya 365 dikali 50.000 tahun, dan itulah total hari yang akan kita hadapi di padang mahsyar. Itu baru padang mahsyar. Belum lagi di hari-hari yang lainnya, belum lagi di ketika kita menunggu antrian dipanggil oleh Allah satu persatu. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Maka bersama-sama kita kembali menuju Allah, kembali menuju jalan menuju Allah dan negeri akhirat. Ya. Memperbaiki amal kita, memperbanyak amal kita dengan apa yang kita miliki, dengan jiwa kita, dengan harta kita. Karena Allah di dunia ini kita sedang melakukan jual beli dengan Allah. Sebagaimana ayat yang di awal tadi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Berikan semua yang kita miliki untuk Allah memberikan keuntungan yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa aqulu ma tasma'un wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Naam, barakallahu fiikum. Barakallahu fikum ya Ustaz. Terima kasih pada Ustaz Ihsan yang tadi telah menceritakan demikian luas tentang kehidupan kita, yang ternyata hidup di dunia ini memang menjadi impian orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah mungkin nanti pada hari akhirnya orang yang mendapatkan surga ataupun menjadi ahli neraka. Nauzubillah. Baiklah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada yang ingin bertanya, mangga dipersilahkan pada pertemuan ini. Atau saya ingin bertanya Ustaz sedikit, tadi digambar pada kehidupan kita, keseharian kita Ustaz, kita kadang-kadang tadi lupa ya, kita ingin misalkan berbuat baik, kita ingin beramal ya, tetapi kadang-kadang ataupun sering kita kesulitan untuk melaksanakan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita ya, keseharian kita. Nah, padahal tadi disebutkan oleh Ustaz, gambarannya sudah jelas, petunjuk Allah, petunjuk Rasul, patronnya sudah jelas. Kalau kita mengikutinya, insya Allah kita mudah untuk melakukannya. Tetapi pada kehidupan kita, keseharian kita sulit gitu. Apa yang menyebabkan hal demikian Ustaz? Itu yang saya rasakan. Demikian Ustaz, barakallahu fiikum. Iya, barakallahu fiikum. Ya. Yang pertama ini untuk nasihat juga ya, untuk Ihsan juga pribadi dan kita semua ya. Jadi tidak semata menjawab pertanyaan Om Haji. Ya pastinya itu semua karena dosa kita yang pertama. Dosa kita yang menjadikan kita semua ya, kita malas beribadah dan kita futur di dalam beribadah ya.
Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita untuk tidak meninggalkan doa yang beliau senantiasa baca di fikul dubur minas sholat, ya kan, di setiap akhir sholat kita, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya. Wahai Rabbku, wahai Allah, wahai Tuhanku, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa ala syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur padamu, wa husni ibadati, dan untuk bisa memberikan ibadah yang baik kepadamu. Karena kita ini dhaif jika kita menyandarkan kepada diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan semata-mata karena taufik dan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin juga selama ini kita menganggap diri kita beribadah itu karena kemampuan dan karena apa yang kita miliki di dalam diri kita ini. Padahal bukan. Padahal kita bisa beribadah itu semua karena semata-mata karena pertolongan Allah, karena hidayah, karena taufik dari Allah. Hidayah itu taufik, bukan karena diri kita, bukan karena kitanya yang sehat. Banyak kok orang yang sehat nggak beribadah. Bukan karena kitanya yang pintar. Banyak kok orang yang pintar nggak beribadah. Jadi semuanya ini semata-mata karena taufik pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau kita sedang bermalas beribadah, yang pertama kali ya pasti kita kembali kepada Allah, beristighfar, sebagaimana yang tersirat di dalam nasihat Imam Waqi kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'ahidzi, aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Berarti kan maknanya ada masalah nih di dalam ibadahnya, yaitu talabul ilm, yaitu menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Yang dinasihatkan oleh beliau adalah beliau menasihatkan padaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan beliau mengabarkan padaku bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu Allah itu adalah nur dari Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan bagi orang-orang yang bermaksiat. Dan sedemikian juga ibadah itu adalah nur dari Allah, hidayah dari Allah. Maka hidayah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Dan ini ya bersyukur kalau kita misalkan sadar akan dosa, berarti Allah masih memberikan banyak kebaikan. Karena memang tidak ada ciri-ciri orang yang bertakwa itu, orang yang tidak berdosa itu nggak ada. Malah di dalam Al-Quran Allah mensifati orang yang bertakwa itu adalah orang yang berdosa. Sebagaimana Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian untuk mendapat kepada ampunan Allah, kepada surganya Allah yang luasnya langit dan bumi, melebihi langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ketika Allah mensifati orang bertakwa di ayat setelahnya, Allah tidak mengatakan orang yang tidak pernah berdosa. Bahkan sebaliknya, Allah malah mencirikan orang yang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahisyatan, yaitu mereka yang jika mereka telah melakukan pada sebuah perbuatan yang keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka apa yang mereka lakukan? Dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Mereka mengingat Allah dan mereka meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang berdosa dan dia tahu dia berdosa dan dia kembali kepada Allah, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulangi lagi sedangkan dia dalam keadaan yang mengetahui akan dosa tersebut. Jadi kalau kita sedang berat di dalam berbuat amal kebaikan, maka bertaubat kepada Allah, beristighfar, dan senantiasa membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bahkan para ulama itu banyak di dalam keseharian mereka ketika sholat itu memperpanjang tahiyat akhir mereka. Bahkan tidak sedikit lebih panjang tahiyat akhirnya dibandingkan sujudnya. Ya, karena kan banyak doa-doa yang disyariatkan di akhir-akhir tahiyat itu sebelum salam. Dalil mereka sederhana, di tempat ya, di waktu yang mulia, dan ini adalah terakhir dari gerakan sholat yang terakhir. Ya, karena mereka tidak mengetahui apakah mereka akan diberi kesempatan untuk bisa kembali melakukan sholat, untuk kembali melakukan amalan yang mulia ini di tempat yang doa-doa itu akan mustajabahnya sangat besar, sehingga mereka banyak memanjangkan doa-doa mereka di dalam waktu-waktu dan amal-amal yang mulia ini. Maka itu mungkin yang harus kita selalu
lakukan, meminta kepada Allah, meminta tolong, karena semua yang kita lakukan ya kembali kepada pertolongan dan taufik Allah, bukan kembali kepada kita. Barakallahu fiik. Silakan yang lain, mungkin ada yang masih ingin bertanya. Cukup ya. Ustazah Iya. Semuanya Ustazah sini. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, mungkin yang sedikit saja yang bisa saya informasikan tadi, bahwasanya Ustadz menceritakan bahwasanya dunia ini adalah ladang amal kita untuk kita kembali untuk pada hari akhir nanti ya. Demikian mungkin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kita hari ini. Semoga kita berharap kepada Allah bukan hanya di tempat ini saja kita berkumpul, namun kita berharap dalam jannahnya Allah, dalam surganya Allah pun kita nanti satu saat, pada saatnya kita dikumpulkan oleh Allah. Untuk itu mungkin saya akhiri saja pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.